ini chef, pertama kali memang chef itu tujuannya untuk menjadi chef dari awal meniti karir itu, atau sebelumnya saya ini misalnya saya orang dulu saya seperti ini, saya nggak ada minat jadi chef tapi ternyata tekniknya jadi chef, itu gimana? Jadi saya itu dulu jadi kerja di dapur itu terpaksa karena nggak ada kerjaan lain. Selamat datang Chef Bams ya Oke, ini. Jadi selamat saya datang. lagi bersama Chef Ketua Umum Perkumpulan Chef Profesional Indonesia ya. Betul. Chef Bams namanya, nama bekennya Chef Bams. Nama itu nama bekennya, atau nama panggungnya? Nama apa ini ceritanya? Ya biasa dipanggil Namanya Chef Chef Bam. Bams. Kalau untuk nama aslinya sendiri? Nama saya Bambang Nuryanto. Bambang Nuryanto. Itu yang sesuai KTP. Sesuai KTP itu Bambang Nuryanto. Iya. Bambang Nuryanto. Iya. Kita kenalnya adalah Chef Bams. Iya. Selamat datang Chef Bams. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bisa podcast bareng ya. Iya, saya grogi nih. Oke, kita pengen tahu nih Chef Bams itu seorang chef Betul. profesional. Terus kerjanya ini di mana nih chef? Atau udah melalang buana kemana aja? Ya memang kita ini kan mulai memang dari awal ya, Iya. mulai dari bawah, dari merintis dunia kuliner itu memang dari bawah. Mulai jadi chef itu saya tahun 97 ya, tahun 97 saya sudah jadi chef. Wow. Ya jadi mungkin sekarang sudah 20 tahun lebih ya. Nah terus tempat itu ya mulai dari restoran, kafe, hotel, rumah makan, terus catering service, sampai ke oil company. Nah, Wow, ya, jadi oke. semua kita sudah lakukan. Nah sekarang sudah ngurus organisasi, jadi kita nggak bisa untuk Udah incas di malang-malang satu, kemana-mana iya, gitu jadi kan? kita nggak bisa incas di satu tempat. Ya. Jadi ya fokus ngurusin organisasi. Wow, karena memang pengalaman beliau udah banyak banget. Dan profesi beliau sebagai chef itu lebih tua profesinya daripada saya dong. Udah melalang buana kemana-mana berarti ya chef. Iya. Terus ini chef, pertama kali memang chef itu tujuannya untuk menjadi chef dari awal meniti karir itu, atau sebelumnya saya ini misalnya saya orang dulu saya seperti ini, saya nggak ada minat jadi chef tapi ternyata tekniknya jadi chef, itu gimana chef? Enggak. Jadi saya itu dulu jadi kerja di dapur itu terpaksa karena nggak ada kerjaan lain. Oh gitu. Iya. Terbacanya gimana Iya, nih? jadi terpaksa karena ya kebetulan diajak kerja di restoran, ya dapatnya itu ya saya lakukan. Oh, berarti Nah, tiba-tiba ditodong jadi chef nih gitu kayaknya chef. enggak, kan Terus? semua harus dari bawah dulu Oh, dari kan. bawah dulu, Ya, oke. dari mulai dari tukang masak, tukang potong gitu kan. Oke. Nah, habis itu baru lama-kelamaan karena kita sebenarnya profesi itu tergantung kita. Jadi Iya. kalau kita sudah menekuni dengan secara serius, itu pasti akan menuju yang lebih tinggi di Tinggi sana. lagi, Nah, oke. itu yang kadang itu kita setengah-setengah ya memasuki satu profesi tertentu. Iya, benar-benar. Tergantung keseriusan kita. Nah, mulai dari situlah kenapa saya nggak serius sekalian nih, ya kan? Jadi sejak itu saya sudah nggak pernah kerja di mana-mana, ya semuanya berkutik di dapur. Lah, mulai dari situ saya mulai pengen tahu nih, seberapa luas sih dapur, yang maksudnya pengetahuan di dapur itu ternyata sangat luas sekali. Masakan itu mulai dari masakan Eropa, masakan Chinese, masakan Asia, belum lagi masakan Indonesia yang beraneka ragam, mulai sekali dari ya. Aceh sampai Papua itu berbeda sekali. Kalau kita ngomong masakan Eropa ya, masakannya begitu-begitu saja, ya toh. Masakan Chinese juga sama begitu ya kan. Tapi kalau sudah masuk masakan Indonesia ini, beda daerah, beda culture, beda rasa, beda metode masaknya jauh berbeda lagi gitu loh. Wow, berarti chef ini harus menguasai semua ini ya? Chef tidak harus, ya chef tidak harus menguasai. Makanya ada namanya Chinese chef, Oh gitu. ada iya. Western chef, ada pastry chef, Oh, ada oke, Indonesian oke. chef. Jadi mereka yang punya keahlian di bidang di bidang Chinese misalnya, nah itu mereka Chinese chef. Oke. Nah, atau Japanese chef, nah itu mereka yang punya keahlian masakan Jepang. Oke, oke. Dan ada yang spesifik lagi,
misalnya sushi chef. Nah, Oh, itu dia ada lagi ya? ada lagi. Wow. Lebih detail lagi, jadi itu sushi chef misalnya. Dia Iya. hanya ahli bikin sushi, Oh misalnya gitu, seperti itu. oke oke. Jadi kalau untuk orang awam Iya. seperti saya ini kan orang awam ya chef. Saya tuh bener-bener saya kurang tahu profesi chef itu. Yang setahunya kita sebagai orang awam dah, chef itu orang yang suka masak atau bisa masak atau tukang masak gitu ya chef. Tanpa kita kadang tuh saya sendiri juga nggak tahu chef itu kan cuma tukang masak nih gitu kan. Ternyata pas dijelaskan tadi sekilas aja saya Iya. merasa wow, ternyata ribet ya. Maksudnya banyak di dalam situ tuh Iya. ternyata banyak profesi gitu. Betul. Gitu ya, chef ya. Betul. Jadi untuk kategori chef dulu nih, chef. Maksudnya ada di dapur itu kalau untuk yang profesional dapur ya, itu chefnya itu ada berapa sih, chef? Maksudnya ada chef ini, mungkin gitu, chef? Iya, tergantung tergantung bidang ya. Bidangnya gitu. Tergantung bidangnya, yang semakin lebar bidangnya semakin banyak. Oke. Nah, kalau skupnya masih kecil, itu langsung di bawah head chef namanya Oh, ya, head oke. chef ya. Head chef Jadi ada itu head chef itu. kepalanya. Jadi untuk kepala tukang masaknya itu head chef. Oh, oke. Nah, jadi chef itu sebenarnya kan profesi sebagai tukang masak profesional, Iya. itu chef ya kan. Itu bahasanya kan dari bahasa Prancis yang diinggriskan sih sebenarnya. Ya, jadi chef itu kalau bahasa Inggrisnya ya tetap cook ya kan. Oke, Nah, oke. jadi, tapi apa namanya, karena orang menganggap semua yang ahli masak itu chef, Chef, ya kan. bener. Tapi secara jenjang ada di Oh situ. gitu, ada jenjang karirnya jadi juga ya, kalau chef ya? tertingginya itu chef, di atasnya chef itu ada namanya eksekutif chef, ya kan. Wow. Jadi eksekutif chef itu yang bertanggung jawab seluruh outlet yang ada di skup bidang usahanya. Oh gitu, Nah, oke jadi oke. eksekutif chef membawai chef-chef ini, misalnya di situ itu biasanya bintang 5. Bintang 5 itu kan ada Chinese restoran, Iya. ada Italian restoran, ada Japanese restoran, ada tradisional restoran. Nah, ini mereka punya head chef masing-masing. Oh gitu, Ya, oke oke. jadi mereka punya head chef masing-masing, semua bertanggung jawab ke eksekutif chef. Wow, ribet nggak tuh? Iya. Jadi dapur ini bisa jadi semacam apa ya? Kalau misalnya itu kayak perusahaan juga gitu ya? Iya, Maksudnya jadi ada Jan ya, manajernya, ada ini gitu Iya, ya, chef jadi ya? manajernya itu chef tadi, head Oke chef oke, tadi, iya. manajernya. Nah, supervisornya itu namanya CDP, chef de party namanya. Wow, Head chef pusing itu nggak? juga punya, namanya sous chef. Wow, Sous chef itu banyak wakilnya sekali. Ha. chef, jadi Oke wakilnya oke. itu namanya sous chef. Nah, CDP, chef de party itu di bawahnya ada namanya demi chef. Iya iya. Nah, itu sampai ke cooknya. Di bawah cook itu yang tukang motong apa itu namanya helper. Oke oke Kalau oke. di hotel bintang 5 itu biasanya cook 1, cook 2, cook 3, cook 4 begitu. Wah, banyak banget. Ini Iya, bener-bener di luar ekspektasi saya jauh, chef. jauh. Mungkin ini Iya. bisa mengedukasi teman-teman yang Iya. lainnya ya kali. Kalau misalnya mikir chef kan ya udah tukang masak atau semua yang ada di dapur itu namanya chef gitu. Padahal ternyata di situ tuh banyak tingkatannya ya, chef. Banyak banyak keterlibatan gitu ya. Hanya Terus untuk chef sendiri nih, dari awal masuk nih chef memutuskan untuk berkarir di dunia kuliner dan jadi chef itu ada nggak sih pandangan-pandangan yang pandangan-pandangan miring gitu, chef? Misalnya di keluarganya kok jangan deh, atau dari orang-orang sekitarnya kok jadi chef gitu. Maksudnya waktu awal-awal merintis Iya. karir gitu. eh selama ini nggak ada ya. Nggak ada. Jadi nggak ada, Support karena semua ya, chef ya? nggak, karena memang kita sudah familiar sih, familiar dengan tentang kuliner. Iya, oke. Jadi rata-rata sebenarnya mereka bukan chef, tapi saudara-saudara saya itu kan pedagang semua. Biasa Oh orang gitu. Lamongan itu kan semua itu kan Oh pedagang iya, semua. kita Nah, belum tahu chef ini Iya. dari mana dulu nih. kebetulan saya itu kan aslinya itu orang Lamongan. Aslinya orang Nah, Lamongan, kemudian oke. waktu itu meniti karir di Surabaya. Iya. Jadi besar kita di Surabaya. Jadi gitu. Dari situ kita mulai merambah ke beberapa bidang usaha. Oke, Nah, itu. gitu. Nah, kebetulan kalau orang Lamongan itu kan hampir rata-rata semuanya kan pedagang. Iya. Mulai dari ujung Indonesia sampai barat sampai Banyak ke tuh. timur itu Soto semua. Lamongan. Nah, itu kan semua yang masak juga laki semua itu kan. Iya, kan? bener. Nah, jadi kalau dari kita itu bukan sesuatu yang aneh gitu kan. Nah, jadi nggak ada itu. Jadi support semua ya, chef Iya. ya. Apalagi sekarang ternyata chef Bams ini benar-benar bisa membuktikan kalau ternyata beliau tuh benar-benar
profesional chef dan Betul. menjadi ketua umum perkumpulan Chef chef Profesional Indonesia. profesional Indonesia. Wah, Ya. keren banget sih chef. Ya kebetulan kami kan sudah hampir ada di seluruh provinsi. Gitu ya. Jadi sudah kita punya 30 DPD, terus ada 50 DPC. DPC itu apa, chef? Kabupaten kota. Oh, oke. Kalau DPD itu provinsi. Oke. Nah, kebetulan kantor pusat kami kan ada di Surabaya. Gitu. Jadi tidak di Jakarta gitu kan. Nah, ini membawa semangat juang arek-arek Surabaya. Nah, itu waktu pembentukan kita kan support 100% oleh Bu Risma kan waktu itu. Nah, jadi sama Bu Risma disupport, ayo semangatnya arek Surabaya dibangkitkan. Nah, dengan semangat inilah kita gabungkan teman-teman seprofesi ini, ya itu untuk bagaimana sih menuju chef profesional. Oke, berarti nanti di sini di organisasinya ini nggak cuman profesional chef aja ya, Net. Maksudnya chef-chef yang sudah profesional gitu. Mungkin anak-anak muda yang baru menitih karir di dunia kulineran atau masak-masakan atau chef-chefan ini, mereka boleh masuk ya, chef? Atau Semua gimana? boleh. Boleh masuk. Oke. Jadi PCPI itu sebenarnya terbuka untuk umum. Oh, terbuka Jadi untuk umum ya. seluruh pelaku kuliner ya. Oh ya, oke. Seluruh pelaku kuliner, baik itu media, baik itu owner sebuah badan usaha kuliner, penulis, terus siswa, mahasiswa, banyak mahasiswa yang juga anggota kita. Nah, bukan hanya profesional chef, ya. Nah, termasuk UMKM. Oh, Nah, gitu. jadi termasuk UMKM, dan sehingga di daerah-daerah itu banyak yang berkembang karena dukungan UMKM. Karena semangat mereka untuk menjadi lebih baik itu kan tinggi. Nah, karena kalau kita hanya mengandalkan teman-teman chef ini kan kesibukannya masing-masing kan banyak sekali. Sehingga kinerja dari organisasi itu kurang maksimal. Nah, sehingga dengan dukungan teman-teman UMKM ini organisasi berjalan dengan baik. Nah, jadi yang mulai dari Lampung, Palembang, Batam, terus Padang sampai ke Papua, itu semuanya hampir sebagian besar didukung oleh teman-teman pengusaha sama UMKM. Oke, berarti saya garis bawahi lagi ya, chef, bahwa Perkumpulan Chef Profesional Indonesia atau PCPI ya namanya, itu nggak cuman terbuka untuk chef aja ya, tapi semua kalangan yang memang bergerak di bidang kuliner, pelaku kuliner, entah itu UMKM atau bahkan penulis-penulis gitu ya, gitu, penulis yang suka nulis tentang kuliner gitu, media gitu kan, itu boleh bergabung di sini ya, chef? Boleh bergabung. Oh, oke, mahasiswa juga boleh. Mahasiswa, karena kita juga banyak itu kampus-kampus yang jadi mitra kita kan. Ya, jadi kampus-kampus di daerah itu kan banyak. Surabaya contohnya misalnya Universitas Ciputra, Sajes Institute, Monas, dan masih banyak yang di daerah-daerah lain ya. Nah itu memang tujuan kita bagaimana membangun kuliner Indonesia ini jauh lebih berkembang. Jangan tergantung pada makanan-makanan impor. Iya, benar-benar. Ya, jadi bukan berarti kita anti, Itu sebagai literasi kita. Kita ya harus paham dong makanan Asia, makanan Eropa, makanan mana kita harus ngerti, ya kan? Tapi setidaknya nasionalisme kita kan harus tumbuh. Iya, benar. Ya, nasionalisme kita ya bagaimana mencintai produk-produk kita. Terus bagaimana membawa makanan kita ke dunia luar, semakin dikenal. Nah, itu makanya kita ada beberapa ambasador yang di luar negeri, ambasador PCPI. Nah, maka mereka itu rata-rata bekerja di hotel atau di kedutaan. Nah, itu mereka yang banyak membawa, yang kami pesankan selalu membawa makanan kita itu jauh lebih tinggi. Iya, sehingga responnya orang-orang makanya di Korea, di Amerika itu responnya besar sekali. Malah di Eropa itu respon untuk makanan Indonesia itu besar sekali. Wow, keren banget. Dan kita kalau misalnya ada respon untuk makanan luar ke kita kan, kita juga wow, kenapa kita juga tidak merespon baik makanan kita dan kita bawa keluar juga gitu ya, chef. Wow, keren banget sih. Ini visi misinya PCP ini, chef. Iya, jadi mengindonesiakan makanan Indonesia. Wow, gitu, keren banget. Tidak
tergerus iya, gitu ya, tergerus sama makanan-makanan yang iya. sekarang kan udah banyak Korean food, Korea, Barat, iya, Jepang, iya, Chinese gitu ya, iya. chef ya. Yang hampir sih rata-rata itu lebih ke junk food gitu kan. Iya iya iya, sekarang Nah, banyak jadi banget nih ya, junk food padahal ya. makanan kita itu jauh lebih nutrisinya lebih tinggi, apa namanya, tingkat kesehatannya juga lebih tinggi. Makanya kita bangunlah teman-teman UMKM supaya bagaimana menjaga higien sanitasi makanannya itu supaya terjaga kesehatannya, Oh, oke layak oke. dimakan oleh umum gitu kan. Nah, Antusiasnya teman-teman UMKM ini juga gimana, chef? sama mereka ini bukan tidak mau, karena ketidaktahuan. Oh gitu, Ya, iya jadi iya. karena ketidaktahuan, makanya waktu sama Dinas Pariwisata itu kita upayakan khususnya yang di wilayah destinasi Oke wisata. oke. Jadi pedagang-pedagang yang di destinasi wisata itu kita upayakan mereka untuk banyak kita kasih pelatihan-pelatihan khususnya untuk standar higien sanitasi, karena yang masuk di sana itu kan kita nggak tahu nih orang dari mana, orang siapa, yang Iya modelnya seperti benar-benar. apa. Setidaknya itu orang masuk ke destinasi wisata tersebut bukan hanya wisata saja tapi menikmati kulinernya juga merasa nyaman gitu loh, Iya benar, chef sehingga benar. akan menjadi rekomendasi. Kalau sudah direkomendasikan itu kan otomatis otomatis itu akan menjadi jauh lebih eh, meningkatkan ekonomi kerakyatan di sekitar situ. Iya Itulah benar-benar, yang chef. itu yang menjadi pokok perjuangan kita membangun ekonomi itu. Oke, Ya, keren banget. Dan ini kabarnya nih, chef ini ya, hari ini mau dalam sehari ini mau keluar kota di 3 kota, bener chef? sering terjadi. Sering terjadi. Iya, Untuk sering hari terjadi. ini aja berapa chef? Hari ini tiga Tiga kota kota di ya. mana aja tuh chef? Kebetulan ini ke Tuban dulu, habis Tuban nanti Lamongan. Ya, Bojonegoro, Karena Tuban, besok Lamongan. pagi sudah ditunggu Surabaya. Wow, Ya. sibuk sekali jadwalnya. Dan ini ngapain nih chef gitu? Ya, selain koordinasi dengan organisasi, kita juga banyak kegiatan-kegiatan kuliner yang mesti harus kita pelatihan, ada Iya. kompetisi, ada lomba. Nah, itu yang kita lakukan. Ya, dan informasi ini buat teman-teman sekalian nih bahwa hari ini tadi Chef Bams tuh habis ngisi di acaranya pelatihan kurasi Bukan kuliner. pelatihan sih sebenarnya. Kurasi aja. Ya, kita lebih banyak memberikan motivasi sama Iya, sedikit kurasi lah. ya, Ya, kurasi ya, kuliner lontong dolo gede gitu betul, ya, Chef. betul. Gimana nih, Chef? Untuk hari Iya, ini. kalau lontong itu eh, hampir tidak ada bedanya sebenarnya. Kalau sekitaran Pantura itu hampir sama. Ya, apalagi Jawa Timur itu nggak beda-beda jauh. Ya, kalau makanan khas itu ya sudah kita nggak bisa ngomong ya. Iya, Nah, benar-benar. jadi makanan khas ya memiliki ciri Ya, khas ciri khasnya masing-masing ya. sendiri gitu. Dan kalau memang kita sudah mau terbuka untuk umum dari kalangan yang dari luar, harusnya cuman menyesuaikan rasa, jadi rasa standar. Nah, Rasa mungkin tampilan ya, juga kali ya, Chef ya. tampilan, ya itu jadi itu yang terpenting. Karena kan contohnya tadi bikin pedas sekali kan, Oh iya, pedas benar-benar. sekali karena itu bukan salah gitu loh. Tapi kan tidak semua orang suka pedas. Iya, Nah, benar-benar. jadi nanti market itu akan jadi tidak nyaman gitu kan. Kecuali mungkin dikasih embel-embel memang ini khusus pedes-pedes gitu kan ya. Kecuali misalnya dia sudah declare itu. Jadi dia sudah declare misalnya apa lontong Pedes gitu lontong kan. pedes. Nah, itu kan sudah declare berarti Iya, orang yang benar-benar. masuk ke sana kan sudah siap tuh Pecinta kuliner pedes gitu ya, pedes. Chef. Nah, itu. Oke, Iya. bisa jadi tips dan trik juga nih buat teman-teman. Betul. Terus tadi ketemu makanan yang menurut Chef agak aneh dan Chef belum ketemu, ada nggak sih Chef tadi? Iya, ada itu apa itu tadi namanya ya? Yang seperti apa? Yang seperti kue itu tadi. Oh, kue pleret bukan? Kue kleret Ya, betul. oke Nah, oke. Gimana tuh Chef? ya itu. Apa namanya? Pendapatnya tentang kue pleret ini, Chef? Nah, itu yang perlu diangkat. Oke. Jadi itu yang perlu diangkat. Jadi makanan-makanan seperti itu akan jadi tematik daerah tertentu. Oke Nah, oke. misalnya ada waktu saya ke Manado itu ada ongol-ongol ya. Iya. Sebenarnya itu kan ongol-ongol itu kalau Korea itu apa namanya itu ya? Mochi ya, mochi-mochi. Oh iya, Nah, mochi. itu Indonesia punya, iya Mochinya kan? Indonesia itu Iya, ongol-ongol ya. ongol-ongol. Nah, itu Indonesia juga punya. Oke Cuman oke. karena tidak dikemas dengan baik, tidak dipublikasi dengan baik,
kita kalah dengan mochi Iya, gitu bener loh. Chef. Jadi itulah apa kelemahan kita selama ini ya. Makanya Belum kita membumingkan makanan tradisional kita sendiri betul. gitu ya. Sehingga saya sekarang kan bikin namanya Innovation Culinary Festival. Oh iya. Ya, ini kan saya kerjasama dengan Kementerian Pariwisata, Kemenparekraf ya. Nah, itu harapan saya teman-teman itu bisa menginovasikan kuliner-kuliner daerah masing-masing, ya kan. Nah, ini kebetulan kita trial di 5 kota. Tadi Bali, Surabaya, Jogja, Bandung sama apa namanya Jakarta. Jakarta. Oke. Nah, itu nanti apa namanya pemenangnya masing-masing kota itu nanti saya bawa juga ke Jakarta untuk grand final di sana. Oh, oke. Jadi di 5 tempat ini ada festivalnya. Ya, Terus besok itu dikompetisikan gitu kan ya ya. besok itu sudah kota kedua, besok Surabaya. Oh, Ya, gitu. Udah besok. jalan Dua udah jalan kota, di mana? Udah dua kota kota di mana ya, dan di Bali mana, Chef? sama Bali dulu, Bali dulu, baru Surabaya. Surabaya. Nah, Oke. untuk minggu berikutnya kita ke Jogja, Jogja. Oh, berarti minggu kemarin di Bali. di Bali. Terus minggu ininya di Surabaya, Surabaya, minggu depan di Jogja. Oke. Terus selanjutnya di Bandung, terakhir Jakarta. Jakarta 2 kali. 2 kali. Ya, karena untuk grand final kan. Oke. Grand finalnya tanggal berapa nih, Chef? Boleh dibocorin nggak? Saya nggak tahu. Oh, masih belum tahu ya? Jadi nanti schedule-nya itu per 2 minggu sih sebenarnya. Oh, oke. Heeh. Jadi dari Bali ke Surabaya 2 minggu, Surabaya ke Jogja itu 2 2 minggu, minggu, per 2 oke. minggu. Nah, setelah itu tambah 2 minggu, mereka akan dikumpulkan di Jakarta. Oke, gitu. Termasuk sekarang juga kita mengangkat kuliner Jawa Timur. Kita bikin festival Makas namanya, Makas 2002, makanan khas Jawa Timur. Ini sama teman-teman Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Nah, kemarin makanya saya keliling seluruh kota Jawa Timur itu, terakhir di Sumeneb ini ya, dari ujungnya Madura. Sumeneb di Ya, Madura ya. ujungnya Jawa Oke. Timur di Ponorogo sana, ya kan, sampai ujungnya di Banyuwangi. Oke. Untuk menentukan Makas ini ya, Makas ya. Itu chef memang harus keliling dari kota ke kota di Jawa Timur gitu. Betul. Iya. Ya, jadi Wow. saya kurasi mereka, saya cari tahu ini makanan apa, silsilahnya seperti apa. Wah, Makanya sampai silsilah makanannya juga, ya, chef. jadi setiap menu makanan mereka yang mereka sajikan, Ya. saya minta semuanya dikasih telling story. Jadi ada ceritanya gitu Iya, ya, chef jadi ya. ini budayanya bagaimana, atau ini dulu peninggalan neneknya, atau dari kerajaan mana misalnya. Itu saya minta telling story-nya. Oke, jadi kalau misalnya kita makan itu cuma nggak sekedar makan ya, Betul. tapi kita tahu story-nya. Biar nanti pas kita makan tuh ada soul-nya juga, ada soul-nya. jiwanya juga gitu ya. Setidaknya orang itu teredukasi, Gitu ya. teredukasi bahwa oh ini makanan asli, ternyata ada toh Iya, makanan seperti benar-benar. ini. Nah, itu banyak sekali di daerah-daerah yang itu nggak terekspos. Iya. Nah, makanya saya minta seluruh apa namanya dinas pariwisata setempat kabupaten kota itu tolong dibantu teman-teman ini untuk mengangkat. Jadi mengangkat kuliner. Nah, contohnya di sini saya ini kebetulan Mas Kudori juga berusaha untuk itu. Iya, benar. Iya, jadi saya harap itu nantinya akan jadi ikon ya, atau paling tidak orang itu cari makanan ini di sini gitu loh. Sini ya. Nah, makanan-makanan yang sudah hilang ini itu akan dimunculkan. Misalnya ini tadi yang itu spill itu ya. Sebenarnya kue pleret tadi ya, Iya, chef. Informasi buat Chef Iya, Bams juga iya. ya. Kue pleret ini sepengetahuan saya ketika saya di sini, maksudnya dari dulu di sini tuh kue pleret hanya dibuat untuk ketika kita ada acara Betul. adat tertentu. Betul. Misalnya kayak mau nanam padi atau lagi pertengahan tanam padi, terus kita ada kayak apa namanya bancaan istilahnya, Iya, tahlilan gitu Iya. kan, syukuran Atau ya. syukuran, Ha-ha, ya. nah itu Atau, mereka event tematik lah. iya kayak mau panen nih mereka buat kue gitu, jadi ada apa sih istilahnya ambeng Iya. itu kan jajanan Iya, itu iya. makanan, terus kita Tumpeng lah kasih ya. iya, terus ada kue plaretnya gitu, dan itu tidak diperjualbelikan dulu. Nah, itulah yang makanya banyak hampir semua daerah begitu. Saya Iya. di Bangkalan itu sama begitu. Iya gitu ya. Ya, jadi terus termasuk di Sumeneb. Ini hanya makanan raja. Iya. Jadi hanya keluarnya pada event-event tertentu saja. Iya benar, Nah, terusnya juga gitu. Akhirnya makanan-makanan itu diekspos lah. Ya, jadi menjadi supaya akan setiap orang bisa menikmati.
Nah, Iya. ternyata makanan itu enak sekali karena memang disajikan hanya kegiatan tertentu. Iya. Jadi event tertentu baru dimunculkan. Dan Nah, untuk nyarinya kan akhirnya sulit kan, kita sulit, kesulitan gitu. kesulitan. Mau buat sendiri juga karena ini tidak terlalu familiar, Betul. sepertinya akan sangat sulit gitu. Ya. Akhirnya kita cuman bisa mengharapkan ada event itu lagi Ya. gitu. Dan sekarang dan di Dolo Gede sendiri pun masih cuman satu itu yang jualan pelerat, yang lainnya tuh masih belum mengikuti jejaknya Iya, itu jadi gitu. itu yang saya dorong di setiap daerah. Ya. Sama, kalau yang tadi saya bicara ongol-ongol. Ongol-ongol itu tidak dijual umum. Iya, Ya, oke. jadi kegiatan tertentu saja. Wow. Nah, jadi hanya kegiatan-kegiatan tertentu munculnya. Nah, kenapa nggak dijual umum? Ada larangan? Nggak ada. Ada Iya, pantangan nggak juga nggak ada ada. harusnya. Iya, kalau dulu iya waktu kerajaan Iya, ini nggak boleh dimakan oleh masyarakat atau oke. rakyat jelata, hanya raja yang boleh makan. Sekarang kan harusnya itu kalau memang menimbulkan ekonomi ya toh, menimbulkan apa perputaran keekonomiannya, ya kan kenapa kita nggak kembangkan? Oh iya Iya bener kan? sih Chef. Nah, itulah yang kita dorong ke beberapa daerah. Makanya kita bina nih UMKM untuk memperkenalkan di Nah, itu situ. bisa ide bisnis yang sangat menarik ya Chef sebenarnya untuk meng-up atau mempublikasikan Betul, makanan kita, makanan tradisional kita yang betul, mungkin bisa dibilang ini hampir orang tuh nggak tahu sama sekali betul. gitu. Dan ternyata makanan itu sangat worth it buat dimakan Iya. gitu. Ya sangat worth it sekali. Ya jadi gini loh. Kadang ini kita ini selalu membanggakan itu tadi. Ya membanggakan yang memang produk dari impor. Iya benar-benar sih Chef. Nah, karena apa? Makanan Korea itu Publikasinya hebatnya bagus apa? Chef menurut Ya saya. kan? Tapi karena viral, Iya benar. dipublikasikan Publikasinya semua bagus ya. orang dan Oke. karena orang-orang juga latah untuk ikut mempublikasikan, Benar-benar. ya itu jadinya orang mulai terbius oleh itu. Benar-benar Nah, benar. coba kalau makanan-makanan yang begini kita ekspos, kita publikasikan, atau Ya. kita ada upaya, bagaimana sih caranya makanan ini jadi viral? Iya Nah benar, itu, setuju nah itu Chef. itu. Berarti PR-nya itu adalah memviralkan yang sudah kita punya gitu ya Betul, Chef ya. sekarang medianya gampang. Bagaimana caranya memviralkan? Itu Iya aja. benar. Kalau dulu kan harus mengundang orang untuk Iya ini. benar. Enggak. Sekarang tinggal expose bagaimana itu sebuah produk atau sebuah sesuatu itu bisa diekspos dan jadi viral. Iya Yang benar-benar. penting simple, unik, bisa diterima, orang bisa bikinnya. Bikin. Gitu. Oke, setuju banget nih Chef. Terus nih Chef mau tanya nih Chef Nah, tentang pengalaman menjadi seorang chef yang udah puluhan tahun nih ya Chef. nah, Ada suka dukanya nggak sih Chef? suka dukanya Mm-mm. ya wajar ya dalam sebuah perjalanan itu ada suka dan duka ya ya tergantung bagaimana kita menyikapi. Kalau kita menyikapinya dengan penuh kesabaran setiap pasti dukanya itu ya kita lupakan. Kalau Oke. sukanya kita lebih lebih banyak menikmati sukanya saja. Oh gitu ya, Iya. menyenangkan sekali ya Chef. Iya, kenapa kita harus kembali ke hal-hal yang seperti dukanya gitu kan? Iya oke. Itu sebagai pelajaran. Tapi bagaimana kita melangkah ke depan jauh lebih baik. Woi. Terus pengalaman yang paling berkesan menjadi seorang chef itu apa Chef? Pengalaman berkesan apa ya? Banyak kayaknya. Karena kita hampir setiap tempat berkesan, tempat berkesan. Yang paling berkesan sebenarnya kita waktu nanganin Lapindo. Nanganin Lapindo. Iya, Chef jadi- nanganin Lapindo tuh Iya. gimana Chef gitu? Jadi waktu itu gimana caranya menyiapkan makanan 45.000 pack per hari. Wow, gitu. Nah, Itu Itu bergerak di atas nama organisasinya atau belum ada inisiatif? organisasi, masih di situ waktu itu ada ini perusahaan ya kan meng-hire gitu. meng-hire, terus bagaimana dapat project itu kan. Nah, Oke, supaya oke. dalam waktu satu hari itu bisa membuat 45.000 pack 45.000. per hari, bukan sekali event. Wow. Kalau event itu kan gimana, masih Chef? penting ya. Iya, benar-benar. Kita bisa ada persiapan 1 minggu atau sebulan sebelumnya. Itu masih ada kesempatan waktu. Ini belanjanya sudah- berapa ton, Chef? Nah, makanya ini tiap hari. Wah, Nah, oke, ini oke. tiap hari 15.000. Nah, itulah. Nah, akhirnya
kemarin juga kita sudah dapat tawaran lagi untuk handle untuk IKN. IKN itu apa, Chef? Ibu kota negara baru. Oh, Gimana? oke. Oh iya, Masa tahu. sampean nggak tahu IKN? Oh iya, ibu kota negara baru. Iya. Oke. Baru Nah, ini mau jauh lebih share itu. besar. Oke, bisa Iya. sampai berapa itu, Chef? Tahap awal itu sekitar 60.000. Wow, banyak banget, Chef. 60.000 orang ya. Dan itu makan 3 kali. Berarti berapa ribu itu, Chef? Jadi Sehari 60, tinggal kali 180.000. Dan itu harus makan semua. berapa orang timnya, Chef? Nah, itu tantangan. Tantangan banget Pada ya, Chef. peaknya di tahun 2023 itu perkiraan pekerja yang akan bekerja untuk IKN itu 180.000 orang. Wow. Dan itu sama juga harus makan semua. Nah, ini tantangan, makanya kemarin saya pertimbangkan untuk bagaimana untuk handle tersebut ya. Oke. Itu butuh pengalaman ya, tapi setiap orang harus belajar, tetap belajar. Jadi bukan kita bangga dengan sesuatu yang sudah kita dapat, tapi setiap saat kita harus tetap belajar. Dan perkembangan kuliner itu kan tiap hari, tiap bulan, tiap tahun itu kan berkembang. Iya, Makanya kita setiap tahun ada tren makanan tertentu. Iya. Jadi Bisa itu yang memvariasi menjadi, makanan ya, juga ya, iya, Chef, biar makanannya tuh nggak monoton gitu-gitu Betul. aja. Oke. Kalau di hotel, di restoran itu kan sama lah. Jadi tergantung bagaimana kita mengkreasikan makanan itu Benar. sehingga menjadi restoran atau hotel tersebut terkenal, kan begitu. Oke, keren banget ya ini Chef nih, Chef Bams yang udah melalang buana kemana-mana, berbagai macam project dia dapat di kuliner ya, Chef ya. Terus mencari makanan-makanan khasnya di Jawa Timur, di seluruh Indonesia malah mungkin, Chef ya. Iya, sekarang keliling kan. Keliling kemana-mana, jadi kerjaannya tuh makan keliling gitu ya, Chef, untuk sekarang. Ya, memang jadi ya bukan makan sih, ya makan itu Mencari dengan menjadi tambahan. Iya. Ya kan? Makanya di daerah-daerah itu saya sempatkan untuk menggali makanan. Oke, Bukan jadi- saya tidak mau makan di hotel ya kan, tapi bagaimana menggali makanan di daerah, apa sih makanan itu. Nah, Berarti itu nanti kalau misalnya chef pergi kemana pasti yang dicari pertama adalah kulinernya, kuliner lokalnya, kotanya ya. lokalnya. Oke. Jadi lokalnya itu seperti apa, kemudian itulah yang jadi bahan masukan buat organisasi dan pemerintah daerah di sana. Oke. Terima kasih banyak, Chef Oke, Bams, saya mau ngobrol rasa- hari ini nih. Seru banget. Kita tahu banyak tentang kuliner dan dunia perchefan nih yang mungkin kita masih sangat awam. Dan Masih jauh, masih banyak sekali. Iya, ini masih banyak banget yang harus diulik sebenarnya, Iya. Chef. Tapi waktunya kan sudah Oke, sangat iya. mepet dan Chef Bams ini udah mau keluar kota lagi setelah ini, bener-bener Iya. ya, Chef. Saya juga terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bisa podcast bersama Saya teman-teman Adimas ya. dan teman-teman Adimas. Oke. Iya. Mau itu dong, Chef, pesan-pesannya nih buat boleh pelaku UMKM atau kuliner dan semuanya deh, Chef. Iya. Pesan-pesannya apa nih? Ya khususnya sebagai pelaku kuliner ya, jadi pelaku kuliner semuanya, pelaku kuliner tetap yakin melangkah ke depan, bahwa ke depan itu jauh lebih baik. Oke, jangan takut berinovasi ya, Jangan Chef takut ya. berinovasi. Oke, itu Saya rasa mantap, itu. Chef. Oke, Terima cukup ya. kasih ya, Chef Bams, Iya. udah datang ke sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol lagi, bisa podcast lagi. Siap. Ya, Chef. Mm-mm. Terima Nanti kasih ya, ketemu lagi. Chef. Oke, Amin. sampai ketemu lagi. Terima kasih.